Bab 1760. Batu Daoyun. Keluarga Nikoshi memiliki 3 orang di fase penilaian, dan tantenya juga adalah tetua Istana Es. Bahkan, Istana Es berharap pada keluarga Si. Kata Kepala Paviliun Sang Yue. Kepala Paviliun mengkhawatirkan keselamatanku dan Vinola Su. Hati Erikin bergerak sedikit. Kepala Paviliun Sang Yue tersenyum dan berkata, Tuan Qin, kamu banyak membantu Paviliun Sang Yue. Tentu saja aku tidak ingin kamu kena masalah. Nikoshi ini adalah keponakan dari seorang tetua di Istana Es. Di Istana Es, dia juga memiliki banyak kekuatan, dan dia memiliki karakter yang kasar dan kejam serta memiliki reputasi yang buruk. Aku telah mendengar banyak, karena kamu telah menyinggungnya, ke depan lebih baik berhati-hati. Terima kasih sudah mengingatkan, tapi aku tidak akan membiarkan Vinola jatuh dalam masalah. Erikin percaya pada dirinya sendiri. Kepala Paviliun Sang Yue masih memiliki hal lain yang harus dilakukan. Setelah mengobrol dengan Erikin sebentar, dia memberi Erikin token Paviliun Sang Yue, lalu pergi. Dengan token ini, Erikin bisa langsung datang ke lantai 8 atau bahkan 9 tanpa reservasi terlebih dahulu di kemudian hari. Erikin melihat Vinola Su masih butuh beberapa saat untuk mencapai pencerahan, dia pun berjalan-jalan di Paviliun Sang Yue. Formasi dan jimat di dalam ruangan ini sangat teliti, dan masih banyak yang layak untuk dinikmati. Tapi saat berjalan turun ke bawah, sepasang mata kesal menyapu ke arah Erikin. Teman seiman, apakah kamu tertarik untuk mengobrol? Nikoshi berkata dengan dingin. Menurutku, di antara aku dan kamu, tidak ada yang perlu dibicarakan, kata Erikin dengan tenang. Kalau mengenai gadis suci, kamu pasti tertarik. Asal kamu ikut denganku dan mengobrol dengan baik, aku bisa berjanji untuk tidak mengganggu gadis suci di masa depan. Nikoshi tersenyum. Ekspresi Erikin tergerak. Nikoshi ini, yang hanya mengandalkan tantenya di Istana Es, bersikukuh bertahan dan tidak mau lepas, walaupun Vinola Su tidak menyukainya pun, ia juga tidak bisa lepas. Baik, aku akan mendengarkan apa yang kamu katakan. Erikin dan Nikoshi masuk ke sebuah ruangan. Erikin, tidak ada hal lain yang perlu dibicarakan antara aku dan kamu, jadi aku akan langsung ke intinya. Nikoshi duduk, matanya tertuju pada Erikin, kamu dan aku bertaruh. Jika aku menang, kamu akan mundur dan meninggalkan gadis suci selamanya. Jika kamu menang, aku akan pergi. Aku tidak tertarik, aku tidak sebosan itu, menggunakan pasangan seiman untuk bertaruh. Erikin menolak tanpa ragu-ragu. Kurasa karena kamu tidak percaya diri. Nikoshi mencibir. Kamu tidak perlu memancingku, jika kamu hanya ingin mengatakan hal yang membosankan seperti ini, maka aku akan pergi. Erikin hendak bangkit dan pergi. Tunggu, karena kamu tidak ingin bertaruh ini, kita akan bertaruh yang lain. Melihat Erikin benar-benar akan pergi, Nikoshi mengerutkan kening dan mendengus dingin. Benda ini, kamu pasti sedikit tertarik. Dengan itu, Nikoshi membalik telapak tangannya, dan batu roh berbentuk aneh muncul di atas meja. Begitu batu roh ini muncul, ruang di sekitarnya seperti terpengaruh, semua cahaya dan bayangan menunjukkan perubahan, seolah-olah itu setengah detik lebih lambat dari area lain. Dan melihat batu roh seukuran telur ini, Erikin juga tiba-tiba tergerak. Batu roh ini aneh, tidak terlihat auranya, tetapi pada saat batu roh muncul, ada getaran di tubuhnya. Batu roh ini sepertinya ada hubungannya dengan ruang dan waktu. Setelah sadar, ekspresi Erikin juga menjadi serius, lalu melihat batu roh itu dengan hati-hati. Penelitiannya tentang waktu selalu mengalami kebuntuan. Menurut Master Abadi Yueshi, lebih bagus kalau memiliki batu roh dengan sumber energi waktu, tetapi benda ini, setelah bertanya pada banyak orang, tetapi tidak menemukan petunjuk.
Melihat Erikin tenggelam dalam pikirannya, Nikoshi tersenyum. Dia mengulurkan tangannya, meraih batu roh dan menyimpan batu roh itu. Erikin, kultivasimu dan aku sama-sama di fase transendensi. Pada usia ini, kamu masih punya banyak kemungkinan untuk bisa mencapai fase penilaian. Dan benda ini punya kekuatan mengatur waktu. Ini adalah sesuatu yang hanya dapat digunakan pada fase penilaian, asalkan siap, ini bisa mempersingkat waktumu. Hari ini aku akan menggunakan batu Daoyun untuk bertaruh denganmu, beranikah kamu? Nikoshi berkata dengan ekspresi tergila-gila. Apa yang ingin kamu taruhkan? Erikin menyipitkan matanya. Nikoshi telah berani menggunakan batu Daoyun semacam ini untuk bertaruh, dia tentu tidak akan melewatkannya. Teman seiman seharusnya sudah mendengar tentang masalah yang terjadi di keluarga Zeng di kota M. Nikoshi melihat Erikin tergoda dan bersandar di kursinya sambil tersenyum. Keluarga Zeng telah menyinggung seorang tetua sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka tetua ini luar biasa. Tidak hanya berada di fase penilaian, tetapi juga kekuatan merusaknya 3 kali lipat. Tetua ini memberi pelajaran pada keluarga Zeng dengan santai, mengambil barang-barang keluarga Zeng, dan menyembunyikannya di tanah keluarganya, lalu menyegel sekitarnya, sehingga sulit bagi orang untuk mendapatkannya. Akibatnya, setengah setahun telah berlalu, dan tidak ada satu orang pun dapat mengambil barang keluarga Zeng itu. Karena itu, keluarga Zeng selalu diejek oleh para kultivator wilayah utara. Kamu ingin bertaruh pada masalah yang dihadapi keluarga Zeng? Erikin berkata dengan hati yang tergerak. Benar, segel yang diberikan oleh tetua ini bisa mencatat aura kultivator, jadi setiap kultivator hanya bisa masuk dan mencoba sekali. Sekali gagal, kamu tidak akan pernah bisa masuk lagi. Jadi aku juga belum pernah ke sana sampai hari ini, kau dan aku bisa bersaing dengan adil. Nikoshi berkata begitu saja. Adil. Erikin mencibir, apakah Nikoshi menganggap dirinya bodoh? Meskipun Nikoshi tidak pernah memasuki tempat itu, tapi banyak orang telah memasukinya. Dalam 6 bulan terakhir, bahkan seorang pejalan kaki biasa juga mengetahui banyak informasi di dalamnya. Belum lagi Nikoshi berani bertaruh dengan ini, dia tentu sangat percaya diri. Namun, karena itu adalah tempat yang disegel, dia juga tidak takut Nikoshi aneh-aneh. Dengan adanya mata dewa, mari kita lihat siapa yang lebih mampu saat itu. Baik, aku akan bertaruh denganmu, kata Erikin. Kalau begitu bisakah kau bicara tentang barang taruhanmu? Nikoshi mencibir dan berkata, aku memberi batu Daoyun ini untuk bertaruh denganmu. Jika kamu kalah, kamu akan menyerahkan Vinola Su kepadaku. Kamu ini menghayal, sudah kukatakan, Vinola bukan barang taruhan, batu Daoyun punyamu, jauh lebih kecil daripada Vinola di hatiku. Erikin mencibir. Lalu bagaimana menurutmu? Kata Nikoshi. Batu Daoyun memang sangat bagus, tetapi punyamu hanya seukuran telur, dan harganya tidak sebanding dengan batu Daoyun biasa. Erikin berkata dengan tenang, aku pakai 30.000 koin roh emas sebagai taruhan. 30.000 koin emas. Apakah kamu serius? Pupil mata Nikoshi sedikit menyusut, dan napasnya menjadi berat. Tentu saja, dia tahu kelebihan dan kekurangan batu di tangannya ini, dan dia memperkirakannya, harganya mungkin sekitar 20.000 koin roh emas. Bagaimanapun, batu Daoyun ini untuk fase penilaian, tetapi usia batu roh ini juga tidak tinggi, jadi harganya juga tidak dapat dinaikkan. Harga yang diberikan oleh Erikin jelas bagus. Bahkan sedikit di luar ekspektasi. Namun, bagaimana Nikoshi tahu bahwa batu Daoyun memiliki makna yang dalam bagi Erikin, dan memiliki nilai yang lebih tinggi daripada orang biasa yang bisa memahami batu ini. Jadi Erikin tidak bertele-tele, dan langsung memberikan jumlah yang Nikoshi tidak bisa tolak. Bersambung.